Dan kita melihat pada waktu bernubuat, sekali lagi kata nubuat itu tidak harus diterjemahkan atau dibatasi ya. Nubuat itu membicarakan sesuatu yang akan terjadi di masa akan datang. Kita sering kali mendengar istilah nubuat dan orang mempersempit arti nubuat itu seolah-olah nubuat itu hanya membicarakan, memberikan sesuatu pengetahuan tentang masa akan datang, saudara ya. Di dalam Alkitab lebih dalam daripada itu, yaitu nubuatan itu berbicara tentang pengajaran. Jadi kalau disuruh karunia bernubuat, itu sama dengan karunia mengajar, memberitakan firman Tuhan. Dan itu lebih penting. Di dalam kisah di dalam Korintus ya, Paulus mengatakan karunia bernubuat itu lebih penting dari karunia bahasa lidah. Ya, saudara-saudara yang suka cari-cari bahasa lidah, harap mengerti baik-baik bahwa firman Tuhan lebih penting daripada karunia berbahasa lidah. Nah, sekarang kita akan melihat di dalam isinya ya. Pada waktu Roh Kudus memenuhi seseorang, maka yang keluar dari mulutnya adalah pujian kepada Tuhan. Dan di situ dikatakan, terpujilah Allah Israel sebab ia telah melawat umatnya. Dia telah mengunjungi umatnya, saudara-saudara ya. Kalimat melawat, mengunjungi umatnya. Ini sesuatu konsep yang dalam sekali. Tuhan mengunjungi umatnya. Orang bisa salah mengerti, Tuhan kan maha ada, kok bisa mau mengunjungi? Maksudnya bagaimana ya saudara-saudara? Ini bukan kunjungan biasa. Saudara, kunjungan di dalam daging. Saudara, kunjungan kalau dia sebagai Allah, dia maha ada. Saudara, dia dari kekal sampai kekal, dia memenuhi segala tempat dan waktu. Tetapi dia mengunjungi di dalam daging, saudara-saudara. Allah melawat umatnya. Itu berita Natal bukan? Saudara, kita tahu Allah melawat umat Tuhan di dalam perjanjian lama. Melalui apa, saudara ya? Melalui nabi-nabi. Tuhan pernah datang, saudara ya. Dan Tuhan sendiri di Taman Eden, berjalan di taman itu pada waktu manusia pertama jatuh ke dalam dosa. Tuhan juga pernah mengunjungi mereka, mencari. Saudara-saudara, tetapi kali ini datang dengan cara yang berbeda. Mengambil natur manusia, lahir sebagai bayi di palungan. Allah melawat umatnya. Dan itu satu tema besar, saudara-saudara ya. Di dalam kekristenan, Allah mengunjungi umatnya. Itu satu hal yang menjadi prinsip, menjadi sesuatu inti di dalam kekristenan. Tuhan yang mencari manusia. Setelah Natal, lalu Yesus naik ke sorga. Apakah dia pernah datang lagi? Dia melawat, saudara-saudara ya. Dia terus datang melalui firman yang dikhotbahkan, melalui Roh Kudus, melalui kebangunan rohani. Tetap lawatan Tuhan itu kita butuhkan. Saudara-saudara, kadang-kadang orang salah mengerti ya. Kalau di Inggris orang Puritan, kalau mereka berdoa, kadang-kadang mereka mengatakan, Tuhan, send down your Holy Spirit. Kirimlah Roh Kudusmu. Curahkanlah Roh Kudusmu. Kalimat itu bukan berarti mereka minta Pentakosta kedua, ketiga, keempat. Bukan. Tapi yang mereka minta adalah revival. Revive us again, Lord. Visit us. Kunjungi kami. Karena mereka punya sejarah. Tahun 1904 di Wales ada kebangunan rohani yang luar biasa. Saudara bisa cari di Google, banyak nih ceritakan bagaimana pengaruh KKR itu, pengaruh kebangunan rohani, bukan kebaktian, kebangunan rohani. Kebangunan rohani itu mempengaruhi masyarakat sampai 75% angka kriminal itu berkurang karena Tuhan melawat umatnya. Karena Tuhan melawat umatnya di dalam skala yang besar ya. Allah memvisit umatnya. Dan saya percaya itu adalah kebutuhan gereja hari ini. Kita butuh kunjungan Tuhan. Bukan kunjungan presiden, bukan kunjungan ketua sinode, bukan kunjungan siapapun. Kita butuh kunjungan Tuhan. Keri Cikarang, BSD, Gading Serpong, tempat saya lain dimanapun, semua kita butuh itu. Saudara-saudara, kita butuh, kalau informasi terlalu banyak. Kita bisa dapatkan di internet banyak informasi. Mendapatkan banyak khotbah yang bagus. Saudara, silakan cari.
tetapi kunjungan Tuhan, mana Tuhan melawat umatnya. Ada satu, kalau dia datang, dia melawat umatnya. Ada satu kesadaran secara menyeluruh di dalam seluruh anggota jemaat. Kesadaran akan kekudusan Tuhan, akan kasih Tuhan, dan kesadaran akan keberdosaan kita di hadapan Tuhan, kebergantungan kita kepada anugerah Tuhan. Itu yang kita butuhkan. Pada waktu kita mengingat Allah pernah melawat 2000 tahun yang lalu, dan di sepanjang sejarah gereja ada titik-titik di mana, ada momen-momen di mana Tuhan melawat umat Tuhan satu demi satu di dalam saat-saat tertentu yang mungkin gelap. Kita berdoa supaya Tuhan juga melawat setiap kita, baik secara gereja maupun secara pribadi. Semua kita butuh lawatan Tuhan. Amin.